Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran kita biologi, yaitu kita akan membahas mengenai jaringan otot dan jaringan saraf. Tentunya tujuan pembelajaran kita adalah untuk menjelaskan mengenai jaringan otot dan juga menjelaskan mengenai jaringan saraf. Oke, kita mulai pembelajaran kita dan simak baik-baik. Pada pertemuan ini, kita akan membahas jaringan otot dan jaringan saraf. Kita masuk materi kita, yaitu mengenai jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot. Jaringan otot memiliki kemampuan berkontraksi sehingga berfungsi melakukan pergerakan pada organ tubuh atau bagian tubuh. Jaringan otot dapat berkontraksi karena adanya serabut kontraktil yang tersusun atas filamen aktin dan miosin. Jaringan otot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Sekarang kita lihat apa perbedaan antara ketiga jaringan otot tersebut. Yang pertama, jaringan otot polos dengan ciri-ciri: 1. Bentuk selnya seperti gelendong, bagian tengah besar dan ujungnya meruncing. Kemudian, inti sel berjumlah 1 dan terletak di tengah sel. Yang ketiga, cara kerjanya di luar kehendak atau otot tidak sadar. Kemudian, kontraksinya lambat dan lama serta tidak mudah lelah. Otot ini terletak pada alat-alat tubuh bagian dalam, misalnya saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, dan pembuluh limfa. Dan tidak terdapat diskus interkalaris. Selanjutnya, jaringan otot lurik. Ciri-cirinya: bentuk selnya silindris atau serabut panjang. Kemudian, inti sel berjumlah banyak dan terletak di tepi sel. Cara kerjanya di bawah kehendak sehingga disebut otot sadar. Kontraksinya cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Letaknya melekat pada rangka, lidah, bibir, dan kelopak mata, serta tidak terdapat diskus interkalaris. Nah, pada jaringan otot jantung, ciri-cirinya: bentuk selnya silindris atau serabut pendek dan bercabang-cabang. Inti selnya berjumlah 1 atau 2 dan terletak di tengah sel. Cara kerjanya di luar kehendak sehingga disebut otot tidak sadar. Kontraksinya otomatis, teratur, tidak mudah lelah, dan bereaksi lambat. Kemudian terletak di jantung dan terdapat diskus interkalaris. Oke, berikutnya jaringan saraf.
Jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron berfungsi merespon perubahan lingkungan, membawa impuls-impuls saraf ke pusat saraf atau sebaliknya, dan bereaksi aktif terhadap rangsang. Neuron mendapat suplai makanan melalui sel neuroglia yang menyelubunginya. Nah, neuron ini terdiri atas yang pertama, badan sel saraf mengandung inti sel dan neuroplasma. Kemudian yang kedua, neurit atau akson berfungsi membawa impuls meninggalkan badan sel saraf. Dan yang ketiga, dendrit berfungsi membawa impuls ke badan sel saraf. Kita lihat akson. Akson dikelilingi oleh sel skuan. Akson diselubungi oleh selaput neurilema. Sebelah dalam neurilema terdapat selubung mielin yang mengandung fosfolipid. Bagian akson yang tidak tertutup oleh selubung mielin disebut nodus Ranvier. Titik pertemuan antara ujung akson yang satu dengan ujung akson yang lain disebut sinapsis. Sinapsis berfungsi meneruskan rangsang ke sel saraf yang lain dengan cara mengeluarkan neurotransmitter. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3. Yang pertama, neuron aferen atau neuron sensorik yang berfungsi menyampaikan rangsang dari organ penerima rangsang, yaitu reseptor, ke sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua, neuron asosiasi atau interneuron. Fungsinya menyampaikan impuls dari neuron sensorik atau dari interneuron yang lain ke neuron motorik. Dan yang ketiga, neuron eferen atau neuron motorik, yaitu berfungsi menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan siswa-siswi benar-benar paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Nah, untuk itu jawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara jaringan otot polos, otot lurik, dan otot jantung berdasarkan cara kerjanya. Ya, hanya berdasarkan cara kerjanya ya. Kemudian yang kedua, gambarkan sel otot polos, sel otot lurik, dan sel otot jantung. Apa perbedaannya? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan yang pertama neuron, kemudian dendrit, sel skuan, dan nodus Ranvier? Oke, demikian pertemuan kita kali ini.